Sepenggal kisah kembali dikenang oleh jemaat GKI di Lokambuaya, Kabupaten Maibrat terhadap karya pastoral yang ditanam almarhum Pendeta Petrus Wafom. Kisah itu kemudian disampaikan sebagai bagian dari kisah yang hidup dan nyata di mata jemaat, dan itu menjadi kesaksian mereka terhadap almarhum Pendeta Petrus Wafom. Nama saya Dorte Sisir. Saya waktu itu mengikuti Bapak Pendeta Wafom saat melayani di Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Tempat yang sekarang saya berdiri ini adalah kantor klasis yang pertama untuk Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Dan di tempat ini, Bapak ini selalu tekun setia untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan berjalan kaki, berhari-hari, berminggu-minggu, berjam-jam, melewati kampung-kampung untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan di Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Di tempat ini, Bapak Pendeta Petrus Wafom datang tinggal di tempat ini, dan dia pakai kami ada 3 orang yang membantu dia, bukan membantu dalam pelayanan, tetapi membantu dalam keluarga. Yaitu pribadi saya sendiri, nama Dorte Sisir, Enos Kambuaya, dan Yusia Sisir. Inilah selalu setia melakukan kebutuhan Bapak Pendeta Wafom. Di tempat yang sekarang saya berdiri ini adalah tempat kantor klasis yang dibangun yang kedua. Tadi saya sudah kemukakan bahwa di tempat yang pertama itu adalah kantor klasis yang pertama. Dan dari kantor klasis yang pertama itu kita bangun di tempat yang sekarang saya berdiri ini. Kantor klasis yang baru dengan permanen. Kantor ini dibangun dan kami warga anggota jemaat GKI Lokambuaya, kami bongkar untuk bangun gereja ini. Untuk kami bangun gereja yang sekarang saya berdiri di depan ini. Gereja ini kami bangun, setelah itu kami juga akan berjanji bahwa kantor klasis itu kami bongkar, berarti kami akan bangun kantor klasis yang baru satu lagi. Untuk ketua klasis Ayamaru, Aitinyo, Aifat. Ini tempat pertama, tempat yang kedua, yang Bapak Pendeta Petrus Wafom tinggal di tempat ini. Maka dari sinilah beliau melakukan pelayanan dari jemaat ini dan jemaat-jemaat di sekitar Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Tempat inilah yang Pendeta Petrus Wafom akan tinggal dan menempatkan di sini untuk melakukan pelayanannya. Shalom, saya Pendeta Sabar Espesi Tomorang, saat ini bertugas di Klasis Sorong di Jemaat Bethlehem HBM. Pengalaman saya bersama Bapak Wafom ketika beliau sebagai pimpinan kami sebagai ketua Klasis Maibrat, pada masa itu beliau orangnya adalah jujur, tegas, dan peramah. Bapak sebagai seorang leadership, sebagai seorang pemimpin yang selalu mengayomi semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Klasis Maibrat pada saat itu. Yang berkesan pada saat yang saya alami bersama Bapak adalah ketika kami ada pertemuan pelayan di kantor klasis. Waktu itu saya baru datang, tetapi Bapak langsung memberikan gaji 200.000 melalui bendahara klasis. Saya juga kaget, saya baru datang, kenapa saya diberikan gaji 200.000. Ternyata itu adalah bentuk penghargaan bahwa siapapun yang datang melayani di kelas Maibrat yang namanya hamba Tuhan sangat mendapat perhatian dari Bapak Pendeta Emeritus Petrus Wafom. Tahun berapa itu Bapak? Tahun 2002. Kemudian pernah kami pergi pada saat kedukaan ada di Yaksoro.
beliau langsung menunjuk pimpin ibadah, padahal kita baru datang, tetapi karena beliau ingin melibatkan semua, sehingga dengan sukacita Bapak Wafom selalu melibatkan kita. Kemudian Bapak Wafom juga didampingi oleh seorang ibu yang luar biasa, Ibu Suster Isir, di mana kalau ada pertemuan-pertemuan pelayan, ibu juga sangat menopang Bapak seperti masak untuk hamba-hamba Tuhan. Kemudian waktu itu gaji sangat sedikit, tetapi sekalipun gaji sedikit, beliau sangat memotivasi kami. Pada saat orang tua atau keluarga kami meninggal di kampung halaman, beliau juga memberi dari dompetnya sendiri untuk bantu kami pulang kampung. Walaupun pada saat itu nilainya tidak terlalu banyak, tetapi itu merupakan penghargaan juga bagi teman-teman pelayan. Kemudian pada saat anak saya baptis, yang dibaptiskan oleh Ibu Pendeta Nanlohi di Paulus Sorowan, yaitu anak saya Yosua Situmorang dan Wensi, beliau juga hadir untuk mengikuti pengucapan syukur bersama Bapak Bendahara Klasis waktu itu, Bapak Mau. Itulah yang saya ingat. Kemudian pertemuan kami terakhir adalah pada saat sidang klasis di Mapura. Beliau mengakhiri masa tugasnya tahun 2006 dan beliau juga meloloskan kami sebagai pendeta GKI, di mana peneguhan pendeta dilaksanakan di Jemaat Pengharapan Jayapura pada bulan Juni tahun 2004. Beliau merekomendasikan kami semua pikaris waktu itu yang bertugas di Mebrat diloloskan menjadi pendeta GKI. Jadi kami sangat bersyukur atas kepemimpinan beliau. Beliau tidak pernah menyusahkan para pelayan, tetapi selalu mendukung, selalu mengayomi, dan dia menjadi bapa bagi semua kami yang ada di Mebrat pada masa itu. Sekarang sudah menjadi 3 klasis, yaitu klasis Ayamaru, klasis Etinyo, dan klasis iPad. Nama saya Seth Duit, asal Jemaat GKI Paulus Sorowan. Ini saya cerita kilas sewaktu Bapak Pendeta Petrus Wafom jadi ketua klasis di Ayamaru. Waktu itu A3 dan beliau percayakan itu kegiatan camp pemuda Jerman. Kebetulan saya juga diangkat jadi ketua panitia dalam pelaksanaan kegiatan camp pemuda itu. Kami kumpulkan semua pemuda dari klasis A3 waktu itu, semua berpusat di Sorowan dan melaksanakan tenda campnya di lapangan bola kaki. Kami kegiatan selama 7 hari. Dalam kegiatan itu, oleh karena hasil karya dari Bapak Pendeta Petrus Wafom, sehingga jemaat-jemaat kami juga mendapat perhatian dari klasis dan juga orang teman-teman pemuda dari Jerman. Mereka datang bersama kami dalam kegiatan kerja kami dan kami berhasil melakukan penanaman kebun milik jemaat, yaitu tanaman jangka panjang, rambutan, durian, dan itu masih sampai sekarang kami dapat menikmati. Hasil itu kami akan jual dan uangnya dimasukkan dalam jemaat. Itu karena hasil kerja keras dari Bapak Petrus Wafom. Terima kasih, Tuhan memberkatinya. Ya, nama saya Guru Jemaat Sulaiman Jitmau. Saya tugas di Resort Temenabuan pada waktu itu selama kurang lebih 2 atau 3 tahun. Baru Pendeta Wafom datang, tempatkan di sini untuk bekerja dengan kami. Kami penginjil-penginjil yang waktu itu bekerja, lain sudah meninggal, dan kami yang lain pensiun, termasuk saya. Tapi apa yang kami dengan Pak Wafom buat sudah banyak berhasil di daerah ini. Keputusan-keputusan dari gereja
yang kami jalankan. Pada waktu itu Wafom di Kambuaya, kalau kami rapat tidak ada tenaga yang bantu dia, pesan saja bahwa besok atau lusa kita pertemuan di Klasis. Dan kalau kami kumpul, yang dari danau bawa ikan, yang dari darat bawa keladi, kasbi, dan juga sagu. Untuk kami adakan makan bersama lalu pertemuan. Pertemuan selesai, dibagi gaji apa adanya. Karena waktu itu belum ada kesadaran untuk jemaat memberi. Maka kami yang waktu itu bekerja dengan Pak Wafom, luar biasa kami tahan, tabah saja. Karena sebagai anak asli di sini, dan kami tanggung jawab atas pekerjaan Tuhan. Kami yang kerja waktu itu adalah banyak terdiri dari penatua-penatua kampung. Tetapi saya ini pendidikan di Manokwari, Ransiki. Belajar selama 3 tahun. Dan saya mulai kerja pertama dengan pendeta Wafom. Itu saja yang saya sampaikan, dan sekarang ini saya pensiun, tapi membantu pekerjaan gereja sampai hari ini. Shalom, selamat sore. Nama saya Pendeta Susana Sahetapi, Sekretaris Klasis AIFAT. Saya ada dalam klasis ini di tahun 2006 dan bersyukur untuk Tuhan yang menuntun sehingga boleh ada dalam kebersamaan dengan klasis Maibrat pada tahun 2006. Dalam pelayanan di tahun 2006, proses pergantian pemimpin dari Bapak Petrus Wafom kepada Petrus Kambuaya, yang karena itu dalam seluruh pelayanan bersama di klasis ini, dari saya secara pribadi, sosok Bapak Petrus Wafom adalah sosok yang sangat baik. Dia adalah motivator bagi kami di klasis AIFAT. Pelayanan-pelayanan yang penuh tantangan dengan penderitaan yang dijalani dalam pelayanan memotivasi dia untuk terus mendorong kami bekerja dengan setia di klasis AIFAT. Dan karena itu atas usulan dari Bapak Petrus bersama dengan para tokoh-tokoh yang ada di AIFAT, dengan melihat pelayanan kami di klasis AIFAT, mengusulkan agar klasis AIFAT harus ada di AIFAT, sehingga puji Tuhan klasis AIFAT boleh hadir di klasis AIFAT berkat dukungan dan motivasi dari Bapak terkasih kita Bapak Petrus Wafom. Sampai hari ini klasis AIFAT boleh ada dalam usia 6 tahun, itu karena jasa baik dari pelayanan-pelayanan yang telah dia tunjukkan. Terima kasih motivator kami yang handal, Tuhan memberkati dalam seluruh perjalanan hidup bersama dengan anak-anak, tetapi juga Tuhan memberkati Bapak, walaupun Bapak sudah tidak ada dalam kebersamaan dengan kami. Kebaikan akan tetap kami ingat untuk selama-lamanya. Terima kasih. Saya Pendeta Lusinan Lohi yang ditempatkan pada tahun 1997 di klasis A3 pada waktu itu, dan saat itu Bapak Wafom yang pertama menerima saya sempat tinggal bersama dengan beliau, dan bagi saya beliau adalah seorang figur pemimpin yang memiliki karakter sebagai seorang bapak, penyayang, dan ia tidak beda-bedakan siapa-siapa. Ia menerima kita dengan baik, dan saya bangga karena saya salah satu dari perempuan yang beliau adalah mentor saya waktu saya vikaris. Ketaatan, kesetiaan, ketekunan itu menjadi teladan buat saya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Satu hal, beliau adalah seorang yang paling sabar. Apapun yang beliau hadapi dalam tugas dan tanggung jawab, selalu tenang menyelesaikannya dengan baik. Dan saya pikir itu teladan yang baik sekali yang patut kami tiru untuk kami laksanakan dalam tugas dan tanggung jawab. Bagi saya, beliau adalah orang tua yang hebat. Terima kasih karena pernah bertugas dan bersama dalam tugas tanggung jawab di klasis ini. Terima kasih.
Ya, nama saya Penatua Yosias Safkaur, jabatan sekarang Wakil Ketua Klasis GKI Ayamaru, periode 2017, maksud kami 2023-2027. Ya, saya kagum sekali dengan Bapak Pendeta Wafom. Ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bapak Wafom sebagai orang tua yang sifatnya kebapan, ketika kami memulai dengan tugas sebagai pegawai negeri, beliau melibatkan kami juga melaksanakan tugas pelayanan, menjadi penatua dan melaksanakan tugas baik di gereja tetapi juga sebagai koordinator PAM tingkat klasis. Pertama kali memimpin pemuda kelas Ayamaru ke Jerman pada tahun 2020. Dan itu semua nasihat dari Bapak Wafom sebagai orang tua. Walaupun waktu itu jabatan ketua klaisnya dipimpin oleh Pendeta Andreas Konologit, tapi orang tua sebagai kebapan yang memberikan nasihat semua kepada kami waktu ke Jerman sampai kembali. Nama saya Pendeta Abraham Semunya, jabatan sebagai Ketua Klasis GKI Ayamaru periode 2022-2027. Sekarang saya sebagai Ketua Klasis melihat keberhasilan daripada Bapak Pendeta Emeritus Petrus Wafom, satu-satunya orang A3 pertama yang jadi Ketua Klasis selama 7 periode. Di klasis A3 pada masa itu sampai pada Maibrat, dan sekarang terjadi pemekaran 3 klasis, Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat. Dan klasis Ayamaru, saya sebagai ketua klasis sekarang sangat kagum apa yang dilakukan oleh Pendeta Emeritus Petrus Wafom selama periode pertama sampai pada periode 7 periode menjabat sebagai ketua klasis. Sekarang kami melihat dari perkembangan pada masa itu tidak sama seperti perkembangan sekarang. Jadi sekarang saya sebagai ketua klasis bersama dengan Badan Bekerja Klasis Ayamaru, kami akan meneruskan apa yang sudah dilakukan, dirintis oleh Pendeta Petrus Wafom. Ya, benih yang beliau taburkan, hasilnya sekarang kami menuai. Nah, perkembangan, kemajuan, dan perubahan itu dari masa itu tidak seperti sekarang. Sekarang kami adalah sebagai penerus dalam misi pelayanan di klasis GKI Ayamaru, melihat semua itu karena hasil yang dirintis, ditabur oleh Bapak Pendeta Emeritus Petrus Wafom. Mungkin itu yang selaku ketua klasis dalam periode ini, kami berusaha untuk melihat perkembangan pada masa itu tidak sama seperti sekarang, apa yang kami harus lakukan dalam tugas kami dalam periode ini. Itu yang kami dapat sampaikan. Lalu saya selaku ketua klasis, ya, dari masa itu Bapak Pendeta Petrus Wafom, ya, sudah terjadi periodeisasi. Bapak Pendeta John Terwanane
sebagai ketua klasis GKI Maibrat pada masa itu. Saya waktu berangkat kuliah di STT GKI di Jayapura mendapat rekomendasi dari Bapak Pendeta Jonter Wanani karena waktu itu Bapak Pendeta Emeritus Petrus Wafom sudah beralih ke Bapak Pendeta Jonter Wanani sebagai ketua klasis, maka merekomendasikan untuk saya berangkat kuliah di STT GKI di Jayapura. Selesai pada tahun 2002. Lalu selama 5 tahun kami menunggu masa vikaris kembali di kelas Maibrat pada masa itu. Ya, mendapat nota tugas dari Badan Bekerja Klasis. Dalam hal ini Bapak Sekretaris Klasis, Bapak almarhum Pendeta Urban Yohanes Surbinas, untuk membuat nota tugas untuk kami 4 orang yang membantu pelayanan di Klasis Maibrat pada masa itu. Nama saya Guru Injil Gerson Hoy, yang mana mendapat SK Klasis tanggal 10 Mei 1984. Yang mana kami sebagai pemuda yang mana tinggal di jemaat, maka perjalanan Bapak Wafom ini di bahasa katakan bahwa takadarotang akar pun jadi. Maka dia lipatkan kami dari pemuda-pemuda yang ada di kampung menjadi DSK-kan menjadi penginjil. Dari tahun 1984 SK saya tugas di saya punya kampung sendiri, Jemaat GKI Penyil Arus, selama 34 tahun. Sampai kemarin yang mana dari SK Klasis saya dipindahkan ke Jemaat Philadelphia Kampus Kato 3 tahun. Jadi waktu yang Bapak Wafom itu kami tidak seperti sekarang yang keuangan rancang, tidak. Kami itu hanya honor kami itu 3.000, 7.000. Tapi kami tetap bertekun untuk melaksanakan tugas yang mana sudah diberikan kepada kami. Kami tidak merasa kecewa, tapi kami terus maju. Kami terus maju karena pelayanan itu lebih mulia dari apa yang saat ini. Dan juga saat ini juga waktu saya tugas tahun 2017, saya sebagai anggota BPK. Sehingga kemarin tahun 2017 juga sidang di Sauf kami diganti. Dan saat ini saya masih bertugas sebagai pegawai organik GKI di Tanah Papua di Klasis Ayamaru, tapi teman-teman lain sudah pensiun. Saya masih bertahan sampai saat ini.